kita lanjutkan untuk membahas tentang pemotongan untuk PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 pada prinsipnya adalah pemotongan pajak yang dilakukan terhadap subjek pajak atau terhadap yang menerima penghasilannya adalah termasuk subjek pajak luar negeri. Jadi secara sederhana kita akan mengenal misalnya tadi ada pemotongan PPh pasal 21 dan juga ada pemotongan PPh pasal 23. Nah, saat melakukan pemotongan PPh 21 dan 23 ternyata subjek penerima penghasilannya adalah termasuk subjek pajak luar negeri, maka kita akan bergeser, tidak melakukan 21 ataupun 23, melainkan menjadi PPh pasal 26. Jadi dalam konteks jenis transaksi atau sumber penghasilannya kira-kira akan mirip dengan yang seperti kita temui di pasal 23 maupun pasal 21, namun penerimanya adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian kita juga nanti akan lihat bahwa PPh pasal 26 tidak memiliki SPT secara khusus, secara tersendiri, namun melekat kepada PPh pasal 21 dan juga melekat pada SPT PPh pasal 23. Jadi intinya berarti kesimpulan sederhananya adalah ketika transaksi-transaksinya mirip-mirip seperti yang dipotong 21, yaitu pembayaran kepada orang pribadi atas jasa atau pekerjaan, kemudian juga PPh pasal 23 atas misalnya jasa kepada badan, kemudian sewa penggunaan harta, royalti, dividen, bunga, ataupun hadiah, tetapi dalam konteks itu semuanya adalah yang menerima subjek pajak luar negeri, maka dipotong PPh pasal 26. Kita lihat dari definisinya adalah penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT akan dipotong PPh pasal 26. Nah, selain BUT ini maksudnya atau konteksnya adalah ketika misalnya penerima penghasilan adalah WP luar negeri tapi memiliki BUT yang eksistensinya ada di Indonesia, maka pembayaran itu bisa dilakukan melalui BUT dan pemotongan atas pembayaran yang dilakukan melalui BUT berarti dalam konteks ini BUT adalah subjek pajak dalam negeri sehingga masuk di PPh pasal 23 atau PPh pasal 21 karena gara-gara eksistensi si BUT-nya. Namun ketika ini langsung kepada subjek pajak luar negeri yang juga tidak memiliki BUT, maka langsung dikenakan PPh pasal 26. Nah, kemudian PPh pasal 26 akan dipotong untuk penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya. Kita lihat dari pengelompokan subjeknya, berarti subjek pemotong atau pihak yang membayar adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, baik itu badan maupun orang pribadi, kemudian penyelenggara kegiatan, kemudian bentuk usaha tetap, berarti bentuk usaha tetapnya yang membayar ya, bukan yang menerima. Kalau tadi yang menerima kan dalam konteksnya yang dipotong. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Itu pemotong PPh pasal 26. Kemudian kepada pihak yang dipotong. Siapa pihak yang dipotong? Secara sederhana adalah wajib pajak luar negeri. Entah itu badan ataupun orang pribadi, tetapi subjek pajaknya atau wajib pajak ini luar negeri. Berarti selain ada BUT. Jadi kalau ada BUT, maka tidak akan dilihat si entitas luar negeri tadi secara langsung, melainkan yang dilihat melalui BUT-nya. Kemudian saat terutangnya ada kira-kira 4 macam cara acuan untuk menentukan saat terutang. Nanti akan dilihat relate-nya dengan yang transaksi jenisnya seperti apa, yaitu saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayar, saat jatuh tempo pembayaran, ataupun saat ditentukan dalam kontrak perjanjian. Kita akan lihat itu, melihat mana yang relate, mana yang pas untuk dimasukkan menjadi acuan terhadap jenis-jenis pembayaran yang akan dipotong PPh pasal 26 nantinya. Kita lihat bahwa pembayaran PPh pasal 26 pada dasarnya memiliki tarif pemotongan yang sama, yaitu sama-sama 20%, namun yang membedakan adalah ada penggolongan-penggolongan, 20%-nya dikalikan penghasilan bruto, ada juga 20%-nya dikalikan penghasilan neto, dan juga 20%-nya dikurangi atau atas penghasilan kena pajak yang dikurangi PPh terutang. Berarti nanti kita akan kelompokkan jenis-jenis transaksi apa saja yang dilihatnya dari bruto, ataupun dari neto, ataupun dari penghasilan kena pajak dikurangi PPh terutang. Jadi kita akan golongkan berdasarkan itu, tetapi tarifnya nanti tetap 20% semua. Yang pertama kita lihat tarif pengenaan 20% yang dilihat dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini berarti digunakan untuk melihat ketika transaksinya dividen, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan atau kegiatan, kemudian hadiah penghargaan, premi swap atau transaksi lindung nilai lainnya, kemudian ada bunga, termasuk juga di sana premium diskonto ataupun imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian ada juga royalti sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ya. Kemudian juga ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya, kemudian keuntungan karena pembebasan utang. Atas jenis-jenis transaksi tersebut cukup dilihat penghasilan brutonya saja, kemudian dikalikan dengan tarif 20% untuk pemotongan PPh pasal 23-nya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau dari perkiraan penghasilan neto. Kalau neto yang pertama kita lihat berarti
kita menentukan perkiraan penghasilan netonya. Di sana ada angka-angka misalnya 25% dari harga jual, kemudian ada 50% dari jumlah premi. Kita lihat satu persatu. Kalau untuk yang 25% dari harga jual, maka digunakan untuk penjualan atau pengalihan harta. Kalau penjualan pengalihan hartanya berupa saham perseroan, maka tidak ada pengecualian, semuanya nilai tersebut, berapapun nilainya, akan dilihat dari 20% dikalikan perkiraan penghasilan neto, di mana perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Tapi kalau misalnya pengalihan hartanya berupa perhiasan dan juga pesawat ataupun kapal pesiar, maka ada pengecualian untuk 10 juta jumlahnya atau nilai transaksinya di bawah 10 juta, maka dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26. Tapi kalau memang di luar itu, maka tetap sama, yaitu 25% dari harga jual itu adalah penghasilan neto, kemudian dikalikan dengan tarif pemotongan 20%. Kemudian kita juga melihat ada transaksi ketika penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi ceritanya bisa saja dalam konteks ini ya, si subjek pajak Indonesia membayarkan premi tetapi kepada perusahaan asuransi atau reasuransi yang ada di luar negeri. Nah, kita lihat. Yang pertama, kalau untuk premi yang dibayar tertanggung langsung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, berarti langsung dari nasabah atau tertanggung kepada asuransi di luar negeri, maka 20% kali 50% dari jumlah premi. 50% dari jumlah premi adalah perkiraan penghasilan netonya. Berbeda ketika misalnya nanti yang kedua, premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, berarti perusahaan asuransi mengasuransikan lagi. Nah, maka perkiraan penghasilan netonya 10% dari jumlah premi barulah dikalikan dengan tarif 20%. Kemudian yang terakhir, premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, ini reasuransinya mengasuransikan lagi. Maka nanti 20% dikalikan 5% dari jumlah premi. 5% dari jumlah premi merupakan perkiraan penghasilan neto. Kemudian selanjutnya, untuk yang golongan 20% dikalikan penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang. Nah, ini akan menarik karena di sini kita akan melihat BUT. Nah, penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak 20%. Pada prinsipnya, pengenaan pajak 20% atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh untuk BUT karena BUT-nya ini akan mentransfer atau akan mendistribusikan penghasilan yang sudah dikelola atau yang sudah tergeneralisir atau yang sudah dilahirkan dari kegiatan aktivitas di Indonesia untuk diserahkan kepada pemilik utama atau ultimate-nya yang atau pemilik BUT-nya atau pihak di luar negeri. BUT ini secara sederhana sebagai kepanjangan tangan saja. Berarti kan kepanjangan tangan ya apapun kegiatan yang dia lakukan dan ternyata sudah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan ini akan kembali lagi ke pemilik utamanya. Nah, jadi untuk hal tersebut dikenakan pajak 20%, kecuali seluruh penghasilan tadi ditanamkan kembali. Nah, kalau ditanamkan kembali ini berarti artinya tidak jadi ditransfer keluar, tapi tetap dimiliki dikelola oleh BUT lalu ditanamkan kembali dalam bentuk misalnya penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan, kemudian bisa juga penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan, berarti nanti sebagai pemegang saham, kemudian pembelian aktiva tetap yang digunakan BUT untuk menjalankan usaha BUT, kemudian investasi berupa aktiva tidak berwujud yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan kegiatan. Jadi artinya atas keuntungan-keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan BUT sebagai kepanjangan tangan dari entitas di luar negeri, ternyata uangnya tidak diberikan atau tidak disalurkan kepada pemilik entitas yang ada di luar negeri, tetapi dikelola lagi di Indonesia, maka tidak akan dikenakan tarif 20% ini. Tarif 20% ini seperti istilahnya adalah branch profit tax dari BUT yang akan ditransfer ke luar negeri. Kemudian, nah di sisi lain karena kita juga berhubungan dengan pihak-pihak luar negeri, maka kita juga harus mengenal adanya P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, P3B ini pada intinya semua yang tadi sudah kita lihat akan dikenakan PPh pasal 26 dalam konteks yang lebih khusus bisa jadi PPh pasal 26 ini dengan tarif yang tadi tidak jadi dilakukan atau terjadi penurunan tarif. Nah, intinya, ketentuan di PPh pasal 26 itu mengatur mengenai prinsip dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak luar negeri.
Namun nanti ada di pasal 32A Undang-Undang PPH, pemerintah juga berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk penghindaran pajak berganda. Artinya ketika tadi sudah dipotong di Indonesia, juga jangan sampai atas transaksi yang sama dipajaki lagi di negara tempat si penerima penghasilan berada. Jadi intinya P3B akan mengatur pembagian hak pemajakan, apakah akan dipajaki di Indonesia saja sehingga di negara tempat domisilinya entitas luar negeri tadi tidak dipajaki lagi, atau misalnya menggunakan metode kredit pajak, atau misalnya ternyata tidak dipajaki atau tidak dipotong di Indonesia karena akan dipajaki di luar negeri saja, atau di negara tempat si entitas luar negeri tadi berada atau tempat si penerima penghasilan berada. Nah, intinya dari kesepakatan ini nantinya akan dilihat itu yang menjadi prioritas sebelum dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif umum 20% tadi. Jadi ini kedudukannya lebih tinggi. Nah, tarif P3B nanti ya akan mengatur misalnya di dalam P3B Indonesia dengan negara tertentu. Maka misalnya untuk tarif yang dihasilkan dari transaksi yang dividen bunga royalti ditentukan misalnya 1% sampai misalnya 10% saja. Nah, ketika kondisinya akan seperti itu, maka ya PPh pasal 26 dengan tarif umum yang tadi 20% tidak dapat diterapkan, namun menggunakan penerapan tarif sesuai dengan yang sudah diatur dalam tax treaty atau model P3B-nya. Nah, secara sederhana untuk P3B ini harus kita lihat satu persatu dengan negara-negara mitra P3B. Jadi dalam konteks ini tidak selamanya sama ketika Indonesia bekerja sama menentukan treaty, menentukan tarif pajak dengan negara A akan juga sama dengan yang ditentukan di negara B. Nah, namun untuk penggunaannya, misalnya ternyata tarif PPh pasal 26 20% bisa diturunkan menjadi 10% saja. Namun itu juga punya syarat administratif bahwa si subjek pajak yang akan dipotong atau yang menerima penghasilan dia juga harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah penerima penghasilan tadi sudah dapat dipastikan memang bukan subjek dalam negeri atau tidak ada BUT ya konteksnya. Kemudian syarat administratif terpenuhi. Syarat administratif ini seperti misalnya sudah dapat dipastikan bahwa memiliki Certificate of Residence atau Certificate of Domicile dari negara negara tempat legal entitasnya berada. Jadi sudah dapat dipastikan kalau misalnya si entitas penerima penghasilan ini mengatakan bahwa dia misalnya sudah menjadi subjek pajak negara X, maka ya harus ada suratnya, harus ada Certificate of Residence-nya yang menyatakan memang demikian, sehingga kita akan bisa menentukan tax treaty mana yang akan dilihat. Nah, tax treaty yang mana berarti juga akan menentukan isinya yang akan kita adopsi. Kemudian juga di sana tidak terjadi penyalahgunaan. Jadi syarat-syaratnya ketika itu terpenuhi, tidak terjadi penyalahgunaan terkait penghindaran pajak, kemudian syarat administratifnya ada, kemudian dia juga sudah dapat dipastikan bukan subjek dalam negeri, maka tarif P3B dapat dijalankan. Ketika itu tidak dapat dijalankan, maka kembali ke tarif umum PPh pasal 26 berupa 20% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan pembagian-pembagian yang tadi sudah kita sebutkan dan pelajari bersama. Contoh kasus, Mr. X merupakan pegawai asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty. Nah, kalau tidak memiliki tax treaty berarti P3B-nya tidak akan mungkin ada, sehingga ya kita tidak perlu referensi atau membuka P3B-nya. Dia bekerja kurang dari 183 hari, berarti subjek pajak dalam negerinya belum bisa terpenuhi. Kemudian dia menerima gaji 2.200 US, kursnya 14.072, dan kemudian perhitungannya. Nah, kita lihat penghasilan bruto atas gaji karena dia termasuk ke dalam golongan yang dilihat penghasilan brutonya, bukan yang neto ataupun penghasilan karena pajak dikurangi PPh terutang. Ya, kita lihat dari brutonya gaji sebulan berapa US-nya tadi 2.200 dikalikan 14.000 ketemu 30 juta, kemudian dari 30 juta ini dikalikan dengan tarif PPh pasal 26 20%. Nah, inilah yang dipotong atas pembayaran yang diberikan kepada si Mr. X tadi. Dalam konteks ini dia subjek pajak luar negeri dan negara asalnya tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia. Jadi seperti itu cara pemotongan perhitungannya. Kemudian berikutnya, atlet dari Cina mengikuti bagian lomba lari kemudian memperoleh hadiah uang tunai 100 juta. Kita lihat penghasilan dari hadiah 20% dikalikan juga dengan jumlah tersebut. Atas penghasilan ini maka dia dipotong PPh pasal 26. Nah, kenapa di sini misalnya tidak disebutkan treaty? Karena bisa jadi treaty ini bisa jadi memang
pengaturan untuk jenis penghasilan hadiah itu diserahkan kepada negara tempat sumber atau tempat di mana uang atau penghasilannya diperoleh. Jadi di dalam teks ini juga nanti akan disebutkan, selain juga membagi hak pemajakan ini juga akan dilihat dari jenis penghasilannya. Penghasilan jenis ini dipajaki saja di negara sumber tempat pembayaran atau berarti ada pemotongan sesuai dengan undang-undang domestik. Di sisi yang lain, jenis penghasilan lain tidak boleh dipotong di negara tempat sumber penghasilannya, namun akan dipotong di negara tempat legal entity-nya berada atau domisilinya. Nah, kira-kira untuk PPh pasal 26 dan hubungannya dengan tax treaty secara sederhana akan seperti itu.